Pernah nggak sih kamu ngerasa akhir-akhir ini hidup jadi lebih pelan, emosi rasanya lebih datar, dan kamu nggak seambisius dulu? Terus mulai deh bertanya-tanya, ini aku kenapa ya kok kayak mundur? Nah, tenang dulu. Besar kemungkinan ini justru tanda-tanda positif. Tanda bahwa kamu lagi dalam proses penyembuhan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini nih sering banget muncul. Kita jadi ngerasa, kok aku nggak sereaktif dulu ya? Nggak semenggebu-gebu dulu? Malah jadi bingung sendiri. Rasanya tuh kayak kehilangan arah. Padahal ya, bisa jadi ini adalah sinyal kalau sistem saraf kamu akhirnya mulai rileks setelah sekian lama dipaksa kerja non-stop tanpa istirahat. Oke, sekarang kita lurusin satu hal yang penting banget. Soalnya ada persepsi yang keliru tentang gimana sih rasanya proses penyembuhan itu. Seringkali apa yang kita harapkan itu jauh banget dari realita di awal-awal. Kita semua bayangin ya, penyembuhan itu rasanya langsung ringan, bahagia, penuh semangat gitu kan. Padahal yang kejadian di awal seringkali justru sebaliknya. Rasanya sepi, aneh, bahkan kosong. Kenapa bisa gitu? Gini, karena selama ini hidup kita itu dipenuhi sama ketegangan yang konstan. Nah, pas ketegangan itu hilang, yang tersisa ya keheningan. Dan keheningan itu awalnya terasa asing banget. Poin kuncinya tuh di sini. Kamu nggak kehilangan dirimu. Sama sekali nggak. Kamu cuma kehilangan ketegangan yang selama ini kamu kira adalah bagian dari kepribadianmu. Kamu itu lagi belajar loh, belajar menjalani hidup tanpa alarm bahaya yang bunyi terus-terusan di kepala. Sekarang, ayo kita masuk ke tanda-tanda spesifiknya. Mungkin tanda-tanda ini awalnya terasa negatif ya, atau aneh. Tapi sebenarnya ini adalah bukti nyata kalau sistem saraf kamu lagi mulai pulih. Coba ingat-ingat nih, dulu mungkin ada omongan dikit aja bisa bikin kamu kepikiran semalaman. Ada konflik kecil, badan langsung tegang semua. Nah, sekarang kamu mungkin ngerasain hal yang sama tapi ada jeda. Kamu nggak langsung meledak. Jeda inilah bukti nyata kalau sistem sarafmu udah nggak lagi dalam mode serang atau lari 24 jam. Tanda berikutnya yang jelas banget itu ini. Kamu tiba-tiba jadi nggak tertarik lagi sama hubungan yang ribet, dinamika yang tarik ulur, atau konflik yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Dulu hal-hal kayak gini mungkin terasa seru dan memacu adrenalin. Tapi sekarang rasanya cuma melelahkan dan buang-buang energi. Dan ini bukan karena kamu jadi lemah ya. Justru sebaliknya, ada satu kutipan bagus yang ngegambarin ini banget. Drama terasa melelahkan bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu nggak lagi butuh kekacauan untuk merasa hidup. Dulu, mungkin chaos itu yang bikin kamu ngerasa ada. Tapi sekarang, kamu mulai mencari ketenangan yang sesungguhnya. Nah, ini juga nih fase yang sering banget disalahartikan sebagai males. Tiba-tiba kamu jadi lebih suka diam, lebih suka menikmati momen saat ini daripada terus-terusan sibuk ngejar sesuatu. Padahal, yang terjadi adalah kamu berhenti mencoba membuktikan nilaimu lewat seberapa lelah dirimu di akhir hari. Tubuhmu lagi bergeser dari mode bertahan hidup ke mode untuk benar-benar hadir. Semua perubahan ini seringnya berujung ke satu hal yang bisa terasa sangat mengguncang, sebuah krisis identitas. Apalagi kalau selama ini identitas kamu itu dibangun di atas fondasi perjuangan dan kerja keras. Pertanyaan ini mungkin terus-terusan muter di kepala kamu. Selama ini, label si sibuk, si pekerja keras, si paling kuat itu udah nempel banget. Jadi pas kesibukan itu mereda, wajar banget kalau kamu jadi bingung sama identitasmu sendiri. Jadi, aku ini siapa sekarang? Dan ini pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau aku nggak lagi jadi pahlawan, nggak lagi berjuang mati-matian buat semua orang, apa aku masih berharga? Apa aku masih pantas dicintai? Ini adalah ketakutan inti yang muncul waktu kita melepas identitas sebagai pejuang. Karena kita udah terlanjur percaya kalau nilai kita itu ada pada perjuangan itu sendiri. Coba deh kita lihat dari sudut pandang lain. Anggap aja begini, kamu itu nggak kehilangan diri kamu cuma kehilangan peta yang lama. Peta itu kan dibuat untuk medan perang, untuk mode bertahan hidup. Nah sekarang kamu lagi masuk ke wilayah baru yang damai. Tentu aja kamu butuh peta yang baru kan? Jadi, gimana caranya kita melewati fase aneh ini? Jawabannya mungkin kedengaran simpel, tapi ini adalah kuncinya. Dengan mulai belajar untuk percaya. Percaya sama keheningan yang baru ini. Otak kita itu kan cenderung pengen balik ke apa yang udah familiar ya. Biarpun yang familiar itu rasa sakit. Jadi ketenangan ini mungkin awalnya terasa asing dan gak nyaman. Tapi percayalah, ini adalah lahan subur tempat penyembuhan sejati itu bisa tumbuh. Kalau ada satu hal yang perlu banget kamu ingat dari semua ini, tolong camkan baik-baik ya. Kamu tidak sedang mundur.
Inilah yang sebenarnya lagi terjadi. Kamu lagi melakukan transisi besar. Kamu lagi turun dari kondisi siaga tinggi yang sangat melelahkan menuju sebuah keadaan yang lebih tenang dan stabil. Dan percayalah, justru dari ruang hening yang sekarang mungkin terasa kosong inilah hidup yang otentik, hidup yang benar-benar kamu nikmati, bukan sekedar kamu jalani, baru bisa dimulai. Ini bukan akhir, ini adalah awal yang baru. Selamat datang di dirimu yang baru.